Oke. Katanya pernikahan itu sakral, tapi kenapa ya bisa hancur cuman gara-gara perempuan lain? Ready? Ready? Aku tipe yang suka private relationship, sesekali aja kalau posting. Sedangkan pacarku kebalikannya, dia lebih suka kita posting relationship kita. Setelah setahun pacaran, dia mulai jarang upload tentang aku. Aku bercanda, kamu udah lama loh gak posting aku. Dia jawab, iya ya. Ternyata private relationship lebih seru, gak banyak drama. Seminggu kemudian, I found out he was cheating on me. Sering terjadi. That's really sad. Tapi sayang sekali memang, ya perubahan-perubahan itu kadang-kadang tanda ya. Lagi stuck di hubungan beda agama. Sama dia aku bahagia banget sampai lupa masalah-masalahku. Tapi aku sering mikir, apakah kita udah keterusan ya? Karena nantinya kita nggak akan bisa bersama juga. Aku bingung, harus seriusin hubungan ini atau dia cuma hadir untuk nemenin sementara. Kayaknya kalau soal hubungan beda agama kembali lagi ke masing-masing individual, masing-masing keluarga. Apakah bisa menerima perbedaan itu? Apakah perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah di kemudian hari? Kalau bisa melihat kamu sama orang itu untuk masa depan bisa bersama-sama terus, lanjutin. Tapi kalau memang nggak bisa sih ya jangan dipertahankan lama-lama. Oke. Katanya pernikahan itu sakral, tapi kenapa ya bisa hancur cuman gara-gara perempuan lain? 5 tahun hidup dan waktu yang gue kasih ternyata cuman buat dibuang begitu aja. Kasian. Paling gak enak merasa disia-siakan. Tapi mudah-mudahan dia bisa mendapat kebahagiaan yang baru. Ketemu sama orang yang bisa lebih menghargai dia. Dulu aku suka sama kakak kelasku. Kita pacaran lama, sampai masuk dunia kerja, dan akhirnya kita tunangan. Tapi ternyata pacarku harus pindah ke ibu kota buat kerja. Akhirnya kita LDR. Di situ komunikasi kita semakin memburuk. Bahkan saat ayahku meninggal, dia masih menghilang. Dia pergi tanpa alasan, tanpa perpisahan. 3 tahun kemudian, baru aku mendapatkan closure darinya yang ingin mengakhiri hubungan kita. I'm so sorry. Agak aneh ya, tapi untuk bisa hilang selama itu. Tapi semoga dari 3 tahun kamu nggak dapat kabar darinya, nggak ada alasan, nggak ada perpisahan, kamu udah move on dan udah menjalani hidup yang baru lagi tanpa menunggu closure dari siapapun. Karena aku rasa hidup itu adalah single player game. Jadi kalau ada orang yang bisa menemani kamu, bagus. Tapi kamu harus bisa bahagia sendiri dulu. Punya sahabat yang udah temenan akrab dari TK sampai kita kuliah.
Waktu kuliah kita mutusin buat pacaran, tapi ternyata it didn't go well. Akhirnya kita putus baik-baik. Dan mutusin buat balik berteman aja, since kita emang udah lama juga temenan banget dari kecil. Suatu hari aku telepon buat nanya sesuatu. Ternyata yang angkat malah cewek barunya. Dan langsung labrak aku untuk jangan hubungin lagi. Sedih, teman dari kecil hilang begitu aja. Iya sih, makanya kalau udah temenan enakan temenan aja. Kan gak akan kehilangan dengan begitu. Cuman ya kalau jodoh bisa bersama lagi, kalau enggak nanti ada jodohnya yang lebih baik lagi. Ayahku meninggal sejak aku kecil. Setahun kemudian, ibuku juga ninggalin aku dan adikku dengan laki-laki pilihannya. Saat aku dan adikku dewasa, ibuku kembali. Tapi bahkan sampai sekarang masih selalu bikin kecewa. Dosa nggak sih kalau aku benci ibuku sendiri? Kalau dosa, aku rasa bukan tempatnya manusia untuk berbicara, tapi kita semua orang tidak bisa memilih kita lahir dari siapa. Jadi kalau ternyata kita lahir dari orang yang tidak bisa memberikan rasa sayang balik ke kita, aku rasa kamu berhak untuk menjalani hidup kamu mungkin tanpa ibu kamu. Kalau kamu rasa itu yang terbaik buat kamu sih. Hidupku berubah sejak orang tuaku terjerat hutang. Aset habis, rumah dijual, dan ibu terus menambah pinjaman. Lulus SMA aku harus gap year karena ijazahku tertahan akibat nunggak pembayaran. Saat ini aku udah kuliah dengan UKT kecil. Tapi kebiasaan ibuku yang selalu terjerat hutang gak kunjung hilang. Aku sering menangis dan bertanya-tanya, sampai kapan semua ini berlanjut? Tapi aku belajar, meski aku diam, aku tetap memilih untuk bertahan. Tetap semangat. Aku ngelihatnya hidup kan seperti roda berputar. Nggak selamanya Tuhan tuh nggak akan selamanya ngasih keadaan seseorang dalam kondisi terpuruk. Pasti nanti akan ada saatnya di mana hidup kamu bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat.